Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Tulus MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan sekolah dan madrasah. Baik, perkenalkan saya Mutiara Firdausi serta rekan saya Billy Shehan dan Fuad Muzaki Munawar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kultur sekolah dan bagaimana membangun serta mempertahankannya dalam rangka menuju budaya mutu. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur atau budaya sekolah. Kultur sekolah adalah lingkungan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang ada di sekolah yang mempengaruhi cara guru, siswa, dan seluruh warga sekolah berinteraksi. Jika kultur sekolah positif, maka motivasi belajar siswa akan meningkat dan hasil pendidikan akan lebih baik. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap sekolah untuk memiliki strategi yang efektif dalam membangun kultur sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Oke, lebih jelasnya, apa sih kultur sekolah itu? Jadi kultur sekolah itu mencakup segala sesuatu yang menjadi karakter atau suasana di sekolah, termasuk bagaimana guru mengajar, kemudian bagaimana siswa berperilaku, kemudian bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan, dan bagaimana seluruh warga sekolah ini saling menghormati dan bekerja sama. Nah, mengapa kultur sekolah itu penting? Kultur sekolah yang positif itu memiliki beberapa manfaat penting, seperti meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika lingkungan sekolah mendukung, siswa itu akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Kemudian menciptakan rasa aman dan nyaman. Kemudian juga membangun karakter siswa seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian juga bisa mendukung prestasi akademik dan non-akademik. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang efektif, itu diperlukan strategi yang terencana dan melibatkan semua elemen sekolah. Nah, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, yaitu kepemimpinan sekolah yang visioner. Jadi, kepemimpinan yang kuat dan visioner itu sangat penting dalam membangun budaya sekolah yang baik. Kepala sekolah harus mampu memberikan arahan yang jelas mengenai visi dan misi sekolah, dan juga melibatkan seluruh elemen sekolah dalam mewujudkannya. Jadi pemimpin sekolah yang baik itu mendorong partisipasi guru, siswa, staf dalam pengambilan keputusan yang penting terkait peningkatan kualitas pendidikan. Jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan itu bisa melalui menyusun visi dan misi sekolah yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian juga membangun komunikasi terbuka antara pimpinan sekolah dan staf. Kemudian strategi yang kedua yaitu penguatan hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Jadi kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan orang tua itu sangat penting dalam membangun budaya sekolah yang lebih kondusif. Nah, guru di sini berperan sebagai pendidik dan motivator, sementara orang tua itu berperan untuk mendukung proses pendidikan dari rumah. Jadi penerapannya itu bisa mengadakan pertemuan rutin antara guru dan orang tua untuk membahas perkembangan siswa. Kemudian juga bisa mengembangkan program komunikasi dua arah melalui media digital seperti grup WhatsApp antara wali kelas dan murid. Kemudian juga bisa mengajak orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Yang strategi yang ketiga, yakni penanaman nilai-nilai karakter dan etika. Di sini, sekolah berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar akademik, tapi juga tempat pembentukan karakter. Budaya sekolah yang kuat itu menekankan pentingnya nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Contoh penanaman nilai-nilai karakter yang bisa diterapkan itu kayak pertama merancang program pembelajaran berbasis karakter. Kemudian juga
mengadakan kegiatan rutin seperti upacara bendera dan kegiatan keagamaan yang menumbuhkan nilai-nilai positif. Kemudian juga melibatkan siswa dalam program mentoring. Nah, strategi yang keempat yakni mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Nah, inovasi dalam metode pengajaran juga berperan penting dalam membangun kultur sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan ini. Jadi, penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis proyek, serta pendekatan pembelajaran yang interaktif itu dapat meningkatkan minat belajar siswa dan mendorong kreativitas mereka. Nah, strategi inovasi dalam pengajaran ini bisa seperti menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, kemudian simulasi atau problem-based learning. Kemudian juga bisa mengintegrasikan teknologi digital seperti ada platform e-learning. Kemudian juga bisa video pembelajaran, kemudian juga bisa aplikasi interaktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian juga bisa melalui memberikan kebebasan kepada guru untuk bereksperimen dengan berbagai pendekatan pengajaran yang inovatif. Untuk strategi yang kelima, itu bisa melalui pengembangan profesionalisme guru. Jadi guru merupakan komponen utama dalam peningkatan kualitas pendidikan, sehingga sekolah perlu mendukung pengembangan profesional guru. Nah, bentuk pengembangan profesional itu bisa seperti mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan mengajar atau diadakannya workshop. Kemudian juga mendorong guru untuk mengikuti seminar atau lokakarya pendidikan. Dan juga memfasilitasi guru untuk berbagi praktik terbaik dalam suatu komunitas belajar gitu. Kemudian strategi yang keenam yakni lingkungan fisik yang mendukung. Jadi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman itu sangat mendukung untuk proses belajar mengajar. Kemudian fasilitas yang memadai itu juga membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi upaya yang dapat dilakukan itu bisa dari menjaga kebersihan sekolah secara konsisten, kemudian juga memperbaiki fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, kemudian juga bisa menyediakan ruang belajar yang nyaman. Kemudian strategi yang ketujuh yakni program ekstrakurikuler yang berkualitas. Jadi program ekstrakurikuler yang beragam dan berkualitas itu dapat membantu pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi ada langkah-langkah pengembangannya itu bisa menyediakan beragam ekstrakurikuler sesuai dengan minat siswa. Kemudian juga mendorong siswa aktif dalam berorganisasi atau bisa mengikuti klub sekolah. Kemudian juga bisa mengadakan kompetisi atau acara seni yang menumbuhkan semangat berprestasi. Nah, itu tadi adalah beberapa strateginya. Jadi, membangun budaya sekolah yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan itu memerlukan strategi yang menyeluruh, yang mencakup aspek kepemimpinan, kemudian hubungan antar komponen sekolah, kemudian juga pengembangan profesionalisme guru dan inovasi pengajaran. Nah, lingkungan fisik yang baik dan program ekstrakurikuler yang berkualitas itu juga berperan penting. Nah, dengan strategi-strategi tadi yang berkesinambungan, itu sekolah dapat menciptakan budaya positif dan mendukung prestasi pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya yakni akan membahas apa saja sih faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dan keberlanjutan kultur sekolah dalam rangka mencapai budaya mutu. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya terangkan sedikit apa itu kebudayaan mutu, yaitu dalam KBBI, kultur diartikan sebagai kebudayaan, sedangkan kebudayaan sendiri dalam KBBI berasal dari kata budaya yang memiliki arti pikiran atau akal budi. Berbudaya berarti
memiliki budaya, sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti adat istiadat, kepercayaan, dan kesenian. Selanjutnya yaitu kultur madrasah diniyah. Nah, kultur sekolah menurut Nurcholish merupakan pola nilai-nilai atau normal-normal, sikap, mitos, dan kebiasaan yang terbentuk dalam waktu lama di sekolah. Istilah budaya sekolah atau madrasah itu menggambarkan seperangkat norma, nilai, dan kepercayaan yang diterima dan diterapkan secara bersama-sama sebagai perilaku sadar dalam suatu lingkungan di mana semua pihak yang terlibat, baik itu kepala sekolah, guru, staf, dan siswa, mencapai kesepakatan dan jika diperlukan membentuk opini publik yang sejalan dengan sekolah atau madrasah. Lalu selanjutnya yaitu ada budaya mutu. Istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau produk yang ditransmisikan bersama. Dan definisi mutu tersebut di atas jika dititik dari perspektif Islam terdapat satu persamaan, yaitu kondisi produk secara baik, bagus, dan sesuai dengan harapan yang bisa diistilahkan dengan ihsan. Lalu selanjutnya masuk ke topik pembahasan kali ini, yaitu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dan keberlanjutan kultur sekolah. Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dan keberlanjutan kultur sekolah dalam rangka mencapai budaya mutu pengangkatan guru. Faktor internal ini akan mempengaruhi pandangan dan pengalaman sekolah. Setelah itu, pandangan dan pengalaman sekolah juga akan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Lalu selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dan keberlanjutan kultur sekolah. Faktor eksternal adalah segala sesuatu di luar lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dan keberlanjutan budaya mutu sekolah. Di sini ada beberapa faktor eksternal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini ada tiga, yaitu pertama dukungan masyarakat, kedua nilai-nilai budaya masyarakat, ketiga kondisi sosial ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu kedua kebijakan pemerintah. Nah, di kebijakan pemerintah ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu seperti kurikulum, standar penilaian, dan pembiayaan pendidikan. Lalu poin yang kedua yaitu regulasi dan perundang-undangan. Regulasi dan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan seperti peraturan tentang pengelolaan sekolah, pengawasan, dan akuntabilitas juga mempengaruhi keberhasilan implementasi budaya mutu. Lalu yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Di kondisi ekonomi ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu ketersediaan anggaran. Jadi anggaran yang cukup akan memungkinkan sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta memberikan pelatihan kepada guru dan staf. Lalu poin yang kedua yaitu kondisi ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi budaya mutu. Selanjutnya yaitu yang keempat ada perkembangan teknologi. Di perkembangan teknologi ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu akses teknologi. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu memungkinkan sekolah untuk mengadopsi berbagai inovasi dalam pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Lalu yang poin kedua yaitu perkembangan teknologi pendidikan. Jadi perkembangan teknologi pendidikan yang cepat itu menuntut sekolah untuk terus beradaptasi dan mengadopsi teknologi baru.
Lalu selanjutnya yaitu ada upaya mengatasi tantangan faktor eksternal. Jadi untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh faktor eksternal, sekolah perlu melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama membangun kemitraan, kedua adaptif terhadap perubahan, ketiga komunikasi efektif, dan yang terakhir yaitu pengembangan kapasitas. Selanjutnya implementasi bagi sekolah, yaitu memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi dan keberlanjutan kultur sekolah. Sangat penting bagi sekolah. Beberapa implikasi yang dapat diambil oleh sekolah yaitu antara lain ada 4. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan stakeholders, yaitu sekolah perlu membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi. Lalu selanjutnya yaitu mengadaptasi kebijakan. Sekolah perlu mengadaptasi kebijakan dan program-programnya sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Dan yang ketiga, mengembangkan kapasitas. Sekolah juga perlu mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya agar mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang rumusan masalah yang terakhir, yaitu peran kepala sekolah, guru, dan siswa dalam mempertahankan kultur sekolah berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, perlu kita ketahui bersama, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu tidak hanya bergantung pada kurikulum dan fasilitas saja, namun juga pada bagaimana kultur sekolah dikelola secara berkesinambungan. Nah, kultur sekolah yang positif, di mana seluruh komponen sekolah berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Nah, kultur sekolah sendiri ini meliputi nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diterapkan oleh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, siswa. Nah, ketiga komponen ini saling mendukung untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, peran kepala sekolah itu apa? Kepala sekolah merupakan pimpinan utama yang bertanggung jawab dalam menciptakan dan mempertahankan kultur sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu pemimpin, ya, garis bawahi pemimpin. Nah, peningkatan mutu pendidikan kepala sekolah ini ya bertugasnya mengarahkan, mengawasi, dan beri contoh pada seluruh warga sekolah mengenai bagaimana budaya kerja yang baik dan efektif. Nah, ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Djoko Sutrisno yang kami kutip, kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sekolah bekerja searah dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kepala sekolah juga harus memastikan bahwa nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, inovasi, dan kerjasama ditanamkan di lingkungan sekolah tersebut. Lebih lanjut, ini ada kutipan dari Siti Maisaroh yang kami baca, itu menjelaskan bahwa kepala sekolah yang baik mampu menjadi teladan dan ya bisa menginisiasi program-program peningkatan mutu pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan. Lanjut, peran guru itu apa? Sudah jelas, guru merupakan pelaksana utama dalam proses pembelajaran yang berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kultur juga di sekolah, jelasnya yang positif kepada peserta didik atau siswa. Nah, guru ini bertanggung jawab penuh untuk tidak hanya mengajar materi pelajaran, tapi juga memberikan teladan, kedisiplinan, kerja keras, dan sebuah etika yang harus dicontoh oleh peserta didik. Ini menurut kutipan Bambang Hermanto, peran guru tidak hanya terbatas pada mengajar, tapi juga dalam meningkatkan kemampuan profesional mereka melalui berbagai entah itu pelatihan, upgrading, dan inovasi dalam
metode pengajaran. Nah, guru yang inovatif dan terus berkembang akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif, yang pada gilirannya akan mendorong siswa atau peserta didik itu untuk mencapai prestasi yang terbaik mereka. Nah, peran siswa bagaimana? Selain kepala sekolah dan guru, jadi siswa juga memiliki peran penting. Nah, peran pentingnya apa? Dan ya ini yang mempertahankan kultur sekolah yang berorientasi pada mutu pendidikan. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan sekolah baik akademik maupun non akademik terbentuk di lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajarnya yang jelas, yang dinamis. Nah, ini ada sebuah kutipan dari Rina Nurfaizas. Siswa yang merasa termotivasi dan terlibat dalam kehidupan sekolah cenderung memiliki prestasi yang lebih baik, karena mereka merasa menjadi bagian dari kultur sekolah yang mendukung mereka untuk sukses. Nah, seperti itu. Kesimpulannya apa? Peran kepala sekolah, guru, dan siswa sangatlah krusial dalam mempertahankan kultur sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, kepala sekolah bertanggung jawab sebagai pemimpin yang mengarahkan visi dan misi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, sedangkan guru sebagai pelaksana proses belajar mengajar harus meningkatkan kompetensinya dan membentuk karakter siswa yang positif. Terus siswa sebagai komponen yang merasakan langsung proses pendidikan harus dilibatkan secara aktif dalam semua kegiatan sekolah agar mereka merasa menjadi bagian dari kultur sekolah yang produktif dan berkualitas. Kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan siswa adalah kunci utama dalam menciptakan kultur sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Terima kasih. Demikian beberapa materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.